Udah bosan sama mobil Cina? Tar dulu, ada pemain baru nih, Haval H6 HEV. Sesuai namanya, medium SUV ini berpenggerak hybrid. Jadi bisa banget nih buat alternatifnya CR-V. Nah, biar kenalan, langsung lanjut aja deh nontonnya. Sebelum masuk ke pembahasan, kita menghafal asal-usul Haval dulu lah ya. Jadi, dia adalah salah satu sub-brand dari Great Wall Motor atau GWM yang berfokus ke SUV dan crossover. Selain Haval, mereka ada juga sub-brand lain kayak Tank, Ora, sama Way. Haval sendiri punya line up yang udah cukup banyak sebenarnya di Tiongkok. Ada S5, Jolion, Big Dog, Cool Dog, Snoop Dogg aja yang belum ada. Cuma namanya sih seru-seru ya. S6 sendiri dipilih bukan karena nama yang paling template. Doski ini emang SUV yang penjualannya nomor 1 di sana. Jadi naturally ya wajar kalau jadi ujung tombak buat penetrasi pasar baru. Ngomongin tampilan eksterior, sebenarnya dia nggak bisa dibilang original banget. Seperti layaknya SUV Tiongkok lain, dia punya fascia yang cenderung atraktif gitu, rame. Nah kalau misalnya kita lihat fascia depannya, dia ini ada kemiripan sama lini SUV-nya Peugeot. Ini terutama di bagian grillnya. Kalau misalnya kalian pernah lihat 2008, 3008, 5008, ini mirip nih, terutama di bagian sini nih ada kumis-kumis kucingnya. Headlamp dia udah proyektor. Ini secara desain mirip sama Audi. Nah di bagian bawahnya dia ada bukaan grill juga dan sensor serta housing fog lamp yang cukup menarik nih karena ada detail chrome-nya. Beralih ke samping, sebenarnya nggak ada yang terlalu istimewa dari Haval H6. Dia cenderung biasa-biasa aja gitu, nggak ada desain Q yang gimana-gimana, dan tekukan garisnya juga cenderung konservatif. Cuman kalau misalnya kalian lihat glass house-nya, ini mengingatkan kita kepada CR-V generasi sebelumnya nih. Kalau misalnya diambil kameranya nanti 3/4 belakang ini bagian atasnya mirip banget nih sama CR-V. Terus cladding-nya juga mirip sama CR-V, dan sama kayak CR-V, dia si side skirt-nya ini nyatu sama pintunya. Jadi kalau misalnya kita buka, nah ikut pintu nih. Tuh, BTW pintunya agak berat nih. Cuman secara akses masuk masih cenderung gampang, apalagi di sini udah ada seal plate-nya jadi nggak usah takut kotor. Velgnya dia pakai ring 19, ukuran bannya 225/55 R19. Nah, desain velgnya juga dia cenderung konservatif, nggak neko-neko, wide spoke, warnanya gunmetal tapi cenderung light. Jadi kalau misalnya dilihat dari samping, kelihatan simple gitu untuk ukuran mobil Cina. Tapi ya masih oke lah. Bisa kita ngomongin bagian belakang, ini nggak kalah menarik nih. Selain desain lampunya yang atraktif, dia nyatu LED-nya, terus ada aksen di bawah sini. Kalau misalnya kita perhatiin, dia desain bagasi itu mirip sama Land Rover Discovery Sport. Tekukan-tekukannya ya, meskipun di atasnya masih kelihatan CR-V-nya sih. Oh ya, ini dia bagasinya udah elektris. Jadi bisa dibuka dengan cetan tombol, kick sensor, ataupun dari remote. Nah ini ruang kargonya cukup luas dan udah ada tonneau covernya. Jadi kalau misalnya kalian bawa barang gitu, privasinya tetap terjaga. BTW mobil ini 5-seater karena salah satu alasannya nih bagian bawah covernya di sini adalah tempat baterainya. Jadi kalau misalnya kita buka, ini ada aki, terus di bawahnya lagi ada baterai hybridnya. Masuk ke dalam interior, dia desainnya juga masih cenderung konservatif. Kalau misalnya kalian udah pernah masuk ke mobil Tiongkok, ini rata-rata tuh desainnya sama-sama nih. Kayak Cherry ini gini juga. Ini karena mobil ini terinspirasi sama lini Q-nya dari Audi. Ini model dashboardnya kayak gini nih, dia ada landaiannya. Cuma yang menarik dari Haval H6 ini, dia punya aksen gold di bagian dashboard, terus di bagian setirnya juga ada. Jadi menambah kesan mewah dan premium gitu. Secara material cukup oke, dia build quality-nya tuh nggak ada yang goyang-goyang. Cuman ininya masih plastik keras. Bagian atasnya lumayan soft touch, cuman kebanyakan masih plastik keras. Beralih ke center console, dia desainnya udah tinggi kayak mobil-mobil modern lainnya. Jadi selain aksesibilitasnya bagus, dia juga bisa nih buat sandaran tangan. Ini tombol-tombol AC-nya ada di sini. Terus ini ada hazard, ini buat matiin head unit. Tapi yang unik dari S6 ini bagian pocketnya nih. Dia kayak konstruksi jembatan gitu, jadi nggak nutup. Di bagian sininya ada rongga. Jadi memudahkan akses kalau misalnya kita naruh HP gitu, HP-nya lagi dicas. Ini kan dari sini nih kabelnya, jadi gampang gitu, nggak muter-muter kabelnya.
Terus di bagian sini juga udah ada wireless chargernya. Terus ke belakangnya ini udah ada tuas persneling. Meskipun bentuknya ya rotator sih, bukan tuas ya. Meskipun kalau misalnya secara pribadi, gue kurang suka sama tuas persneling yang kayak gini nih. Karena ya enakan tuas kan. Kayak P-nya udah tahu di mana, netralnya udah tahu di mana, drive-nya udah tahu di mana. Nah ini sering kelewat nih, misalnya kita mau mundur gitu ya. Kita kesini sekali, reverse, terus ketika kita mau ke drive lagi, nah tuh kadang suka kelewatan kalau misalnya mau ke netralnya. Jadi ini kurang praktis sih menurut gue, meskipun desainnya menarik ya. Terus handbrake-nya juga udah elektris, ini tinggal ditarik aja tuasnya. Udah ada fitur auto hold juga, dan di bagian sini ada kompartemen penyimpanan yang lumayan gede nih. Meskipun di dalam sini nggak ada chiller atau nggak ada buat colokan USB ya. Ngomongin akomodasi penumpang di baris kedua, tinggi gue 178 cm dan ini udah posisi berkendara ideal gue. Kalau secara sekilas, dibilang nyaman sih enggak ya, karena ini posisi duduknya lumayan tegak dan dia nggak bisa di-set untuk mundur lagi nih tuh. Karena di bagian bawah sini ada baterainya kan. Nah, legroomnya dia masih tersisa sekitar 7 jari dan headroomnya dia tersisa sama 7 jari juga. Jadi kalau misalnya dibandingin sama si RV, ini ya jelas agak lebih sempit. Kalau emang mau nyasar si RV, udah pasti mobil ini dibekali sama fitur-fitur yang menarik. Sebut aja, ada Adaptive Cruise Control with Intelligent Cornering, Auto Emergency Braking plus Intersection, Wisdom Dodge System, Emergency Lane Keeping, Secondary Collision Mitigation, Front Collision Warning, Lane Keeping Assist. Gak hanya itu, dia juga dilengkapi sama Rear Collision Warning, Rear Cross Traffic Alert, Rear Cross Traffic Braking, Electronic Stability Program, Traction Control System, Lane Departure Warning, Anti-Rollover System, Lane Center Keeping, dan Lane Change Assistant. Instrumen clusternya digital, dia juga udah dilengkapi sama head-up display, dan layar infotainment ini lumayan gede nih, 12,3 inci. Tentunya udah dengan konektivitas Bluetooth, ada juga Apple CarPlay sama Android Auto. Tuh. Gak kalah menarik, dia udah dilengkapi sama panoramic sunroof, luas banget sampai ke baris kedua. Terus yang gak kalah unik, di bagian depan tombolnya, ini ada tombol SOS nih. Cuman dia dilengkapi sama cover, jadi nggak gampang kepencet sama anak kecil. Cuman kalau misalnya kita lihat-lihat nih, kesannya kayak fighter jet pilot gitu kan. Kita buka dulu terus kita pencet. Jok depan kanan kiri dia udah elektris, dan di bagian penumpangnya di sebelah kanan dia juga udah ada tombol. Jadi buat penumpang belakang kalau misalnya dia mau majuin kursi depannya, nggak perlu minta tolong drivernya. Tapi kalau ada satu fitur yang impresif banget dari Haval H6 ini, itu adalah fitur asisten parkirnya. Ini kamera parkirnya lengkap. Dia ada 4, depan, belakang, kiri, kanan, jadi 360. Terus sensornya ada 12, bayangin tuh 12. Di depan 6, belakang 6, dan hebatnya lagi dari fitur asisten parkir ini, dia bahkan ada penunjuk jarak sampai ke sentimeter coba. Jadi kalau misalnya kalian garasinya kecil gitu, parkirnya mepet-mepet, nggak usah takut nih. Terus ada auto parkingnya. Cara pakai park assist-nya juga gampang. Tinggal pencet tombol kamera parkir, terus sentuh tombol park assist, kalian tinggal jalan seperti biasa dan biarkan sensornya bekerja. Begitu ketemu spot parkirnya, kalian tinggal pilih, udah deh, nggak usah ngapa-ngapain lagi, tinggal nunggu fiturnya bekerja sembari ngopi juga bisa. Nggak ketinggalan, dia juga ada reversing assist yang bisa ngerekord perjalanan kita dan bantuin mundur kalau jalanannya sempit, kiri kanan ada pedagang kaki 5, papasan sama mobil. Lah, udahlah, nggak perlu keringet dingin lagi, dibantuin sama mobilnya. Sekarang kita udah di dalam Haval H6 HEV. Yang pertama mau gue komentarin itu adalah visibilitas dari mobil ini. Ini kalau misalnya untuk ukuran mobil Tiongkok ya, yang biasanya kacanya gede-gede gitu, greenhouse-nya kayak Wuling salah satunya. Ini cenderung kecil nih, kayak mobil Eropa gitu ya. Ini depannya dia line-nya tuh masih cenderung pendek sebenarnya. Ini juga dashboardnya termasuk tinggi. Tapi untungnya dia kap mesinnya itu ada tongolannya. Jadi gampang gitu ngeliat ke depan tuh kita bisa memprediksi seberapa jauh jarak kita. Selain itu, ini sampingnya juga sama kecil. Dan kalau misalnya kalian tipe orang yang kayak gua, yang sering gini nih, tangannya disandarin ke sini, nah ini agak tinggi nih. Tuh. Padahal posisi kursi gue ini udah cukup tinggi nih, kita naikin lagi aja. Tuh, ini masih agak naik nih tangannya.
Jadi kalau misalnya kalian seneng naruh tangan di sini, mungkin agak kurang nyaman. Itu soal visibilitas. Kedua, soal kenyamanannya lumayan oke juga nih. Pertama, mobilnya kedap, apalagi hybrid kan ya. Dan kalau misalnya di dalam kota kayak gini, tuh dia lebih sering mode EV-nya. Nah, bahkan dibanding CR-V sekalipun, ini road noise-nya lebih minimal nih. Meskipun secara ban mungkin menang CR-V gitu ya kualitasnya, road noise-nya. Tapi ini yang masuk ke dalam kabin suaranya ini minimal banget nih. Oke. Bantingan. Nah, ini masih masuk ke kenyamanan. Mobil ini masuknya termasuk nyaman ini. Jadi dia suspensinya nggak terlalu rigid gitu ya, cenderung agak empuk. Cuman kompresinya tuh kayak lambat gitu gua ngerasanya. Jadi kalau misalnya di speed bump gitu atau misalnya di jalanan rusak, dia agak kerasa guncangannya meskipun belum mengganggu ya, cuman agak kerasa gitu guncang. Udah gitu karena dia suspensinya cenderung soft dan nyaman, dia body rollnya lumayan kerasa nih teman-teman. Kalau misalnya kita coba bermanuver ya, siap-siap, set. Wah, tuh udah belanja semua tuh barang-barang di belakang. Karena body rollnya emang kerasa banget nih teman-teman. Jadi ya gitulah, namanya suspensi, dia ada trade off-nya. Kalian mau yang nyaman atau yang rigid, terus dia handlingnya oke gitu ya. Nah ini termasuk yang nyaman. Cuman meskipun dia body rollnya kerasa, tapi masih termasuk agile gitu, masih termasuk lincah mobilnya. Kita tekuk setirnya dia langsung mau ngikut, nggak kayak bawa perahu gitu. Nah sekarang kita masuk ke sektor performanya. Mobil ini dibekali mesin 1500cc turbo dengan motor listrik karena ya mobil ini hybrid. Nah, kalau misalnya untuk mesinnya sendiri itu tenaganya 150 PS dan torsinya itu 230 Nm. Memang kecil meskipun dia udah dibekali sama turbo ya. Tapi dia punya motor listrik yang tenaganya 177 PS dan torsinya 300 Nm. Nah, kalau keduanya digabungin, karena mobil ini bisa seri dan paralel ya hybridnya, itu tenaganya jadi 234 PS dan torsinya 530 Nm. Nah, itu gede banget teman-teman. Kalau misalnya kita coba nih, jalanan agak kosong ya. Ini posisi berkendara kita sekarang speednya 50. Kalau misalnya kita tekan gasnya gitu ya, langsung tuh kerasa pick up speednya tuh instan. Cuman anehnya, mobil ini gue udah tes 0 sampai 100 km per jamnya itu cuman tuntas dalam waktu 9,1 detik. Jadi meleset 0,2 detik dari klaimnya mereka. Klaimnya mereka itu 8,9. Gue ngetes di jalanan Indonesia dengan suhunya Indonesia itu best time-nya cuma 9,1. Nah itu mirip-mirip tuh sama Wuling Almas RS yang hybrid juga, dia 9 detik gitu. Jadi meskipun torsinya kerasanya badak gitu ya, kalau misalnya kita kan itu dia spin, tapi akselerasi 0 sampai 100 km per jam ternyata nggak baik-baik amat juga. Itu dari tadi kita pakai mode normal ya. Haval H6 ini dibekali sama 4 mode berkendara, yaitu normal, Eco, Sport, dan Snow ya. Meskipun di sini nggak ada saljunya ya. Cuman kita anggap aja itu mode buat wet lah ya. Nah cuman sayangnya di mobil ini tuh nggak ada selektor mode berkendaranya. Beda sama mobil-mobil lain yang biasanya dikasih tombol khusus untuk kita memilih mode berkendara yang kita inginkan gitu. Misalnya di setir, ada yang di center console. Nah ini kita harus ke layar infotainmentnya dulu nih. Nah ini kita masuk ke home, terus kita pencet vehicle, baru nih ada driving mode-nya, normal, eco, atau sport. Nah ini kalau misalnya kita pencet, masing-masingnya ada suaranya nih, kayak normal, nah eco kayak gitu, sport tuh seakan-akan menggugah adrenalin banget kan. Nah ini snow-nya kayak salju turun lah ya. Jadi tadi kita nyobain pakai mode normal, sekarang kita akan coba ke mode sport. Ini kita coba akselerasinya ya. Iya emang dia kerasa lebih responsif ya gasnya, karena memang mode berkendara di mobil ini itu cuma ngatur throttle positioning sensornya aja. Jadi kalau misalnya eco dia lebih berat gitu gasnya, kalau misalnya sport lebih responsif. Overall mobil ini oke sih, cuman tengah-tengah itu kayak ada dead spotnya ini mesinnya. Jadi kalau misalnya di putaran bawah dia dibantu sama motor listrik, terus di putaran atasnya ada kitiran turbo, tengah-tengahnya tuh kayak ada kosongnya. Makanya angka akselerasi 0 sampai 100 km per jam ini terbilang kurang impresif ya untuk mesinnya. Jadi mungkin itu jawabannya, karena ada si dead spot itu yang bikin mobil ini tengah-tengahnya tuh kayak ada kosongnya.
Tapi kalau misalnya kalian udah nyampe atas, ini ngisi terus tenaganya. Jadi misalnya udah di kecepatan 100 km per jam, misalnya kalian di tol, terus naiknya itu cepet gitu, nggak kerasa. Nah, untuk konsumsi bahan bakar, gue udah ngetes, cuman rutenya kombinasi aja. Nah, kecepatan rata-ratanya kemarin di 40 km per jam. Jadi itu udah kombinasi tuh, ada dapat macetnya juga, dapat lancarnya juga di tol, ada di jalanan perumahan, jadi lengkap lah ya. Dengan jarak 40 km, gue berhasil membukukan efisiensi bahan bakar 1:21. Nah, menarik banget gitu. Jadi kalau misalnya dibanding CR-V emang lebih impresif. Terakhir kali kita media drive ke Bali itu ada yang bisa sampai 1:25, 1:28 di rute kombinasi. Nah ini di rute kombinasi ya nembus 1:21. Jadi udah melewati angka psikologis konsumen lah. Jadi hitungannya mobil ini irit. Ya, seperti itulah impresi kami tentang Haval H6 HEV. Jadi kalau misalnya bisa disimpulin, dia emang nggak seimpresif CR-V, nggak senyaman CR-V. Fiturnya juga masih kalah sama CR-V. Tapi, kalian perlu tahu, harganya selisih 200 juta. Karena dia dijual dengan harga 595,8 juta. Jadi kalau misalnya kalian tertarik sama CR-V, tapi nggak punya budget segitu, nih, bisa jadi alternatif ya. Karena ya, bisa dibilang 90%-nya CR-V nih udah tercukupi lah dari H6 ini. Oke, kalau begitu, terima kasih sudah menonton konten ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika belum. Jangan lupa juga cek sosial media kita, Autofun Indonesia, dan tentunya website kita, autofun.id. Saya Taufan Rizal Putra, undur diri dulu.